Halo investor dan pemirsa YouTube sekalian. Selamat datang kembali di channel kita, tempatnya analisis saham dengan pendekatan fundamental yang simpel tapi mendalam. Hari ini kita bahas satu saham yang cukup menarik perhatian banyak investor di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT AKR Korporindo Terbuka atau dengan kode saham AKRA. Kita akan kupas tuntas kenapa penjualan BBM dan lahan industri JIPE yang melesat bisa jadi katalis kuat untuk saham ini, termasuk potensi dividen yang menggoda untuk jangka menengah ke panjang. Siapkan kopi atau tehmu dulu, karena ini bakal jadi pembahasan panjang, terstruktur, dan lengkap dengan data, bukan sekadar opini. Bagian 1, siapa AKRA dan apa bisnis intinya? Pertama, perusahaan ini bukan perusahaan kecil biasa. AKRA bergerak di beberapa lini bisnis utama. Perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak BBM. Layanan logistik, distribusi bahan kimia dasar. Properti industri, terutama JIPE di Gresik. Pertambangan dan perdagangan batu bara. Secara fundamental, diversifikasi bisnis ini membantu AKRA bertahan di tengah siklus ekonomi yang fluktuatif. Misalnya saat harga minyak turun, pendapatan dari lahan industri bisa membantu menyeimbangkan kinerja. Bagian 2, kinerja penjualan BBM dan JIPE. Baru-baru ini analis dan manajemen AKRA mencatat penjualan BBM dan lahan industri di JIPE melonjak signifikan. Ini tak hanya mendongkrak pendapatan, tapi juga margin laba di segmen perdagangan. Kenapa ini penting? BBM masih menjadi kontributor besar dari segi volume penjualan dan margin, sedangkan lahan industri JIPE memberikan revenue yang satu tingkat lebih tinggi karena bersifat monetisasi aset. Bagian 3, kinerja keuangan terbaru. Mari kita lihat angka-angkanya. Pendapatan keseluruhan perusahaan per kuartal terakhir sekitar 10,97 triliun rupiah. Laba bersih yang dilaporkan sekitar 470 miliar rupiah. EPS TTM sekitar 121,84. Margin keuntungan bersih sekitar 6%. Rasio utang terhadap ekuitas sekitar 35,67%. Angka ini menunjukkan profitabilitas AKRA masih sehat, utang terkendali, margin tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi. Bagian 4, valuasi saham AKRA. Price to earnings ratio PE sekitar 10 kali. Price to book value PBV sekitar 2,2 kali. Dari sudut valuasi, PE 10 kali relatif lebih murah dibanding peer industri 13 kali. Ini menandakan saham AKRA masih undervalue jika dibanding rata-rata sektor. Berikut tambahan satu bab tentang fundamental saham AKRA PT AKR Korporindo Terbuka dengan data yang valid, up-to-date, dan berasal dari sumber pasar modal yang bisa dijadikan acuan dalam skrip video YouTube Anda. Bagian 5, fundamental pendalaman, struktur keuangan dan kinerja operasi. Saat menilai sebuah saham secara mendalam, kita tak hanya melihat harga, dividen, dan target harga saja, tetapi juga bagaimana struktur keuangan perusahaan bekerja, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, seberapa sehat neracanya, serta apakah arus kasnya kuat dan berkelanjutan. Ini krusial untuk bicara soal investasi jangka menengah hingga panjang. 1. Revenue dan profitabilitas. Selama trailing 12 months 12 bulan terakhir, AKRA mencatatkan pendapatan total sekitar 42,51 triliun rupiah dan laba bersih sekitar 2,41 triliun rupiah. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan besar dari penjualan dan operasinya, terutama dari distribusi BBM, bahan kimia, serta lahan industri dan layanan logistik. 2. Margin operasi dan margin laba bersih. Margin kotor perusahaan berada di level sekitar 9,2% dan margin laba bersih sekitar 5,6% dari total penjualan. Meskipun bukan margin super tinggi relatif terhadap beberapa sektor, ini menunjukkan profitabilitas yang stabil ditopang oleh skala bisnis yang besar. 3. Rasio profitabilitas dan efisiensi. AKRA mencatatkan EPS earnings per share sekitar 121,84 per saham,
mencerminkan laba yang dihasilkan per sahamnya. Return on Investment (ROI) sekitar 19,11%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total modal yang diinvestasikan. Debt to Equity Ratio (DER) sekitar 35,67%, yang relatif moderat dan menandakan struktur modal yang masih sehat serta tidak terlalu agresif dibiayai oleh utang. 4. Posisi aset dan neraca. Data neraca menunjukkan bahwa per Q3 2025, total aset Akra mencapai sekitar Rp33,72 triliun, dengan kewajiban atau hutang sekitar Rp19,16 triliun. Artinya, perusahaan tetap memiliki basis aset yang besar dan masih memiliki ruang untuk ekspansi atau menghadapi tekanan operasional. 5. Arus kas dan free cash flow. Menurut ringkasan laporan profit dan loss dan arus kas terakhir, Akra mampu menghasilkan arus kas operasi yang kuat, dan setelah dikurangi belanja modal operasional, masih menghasilkan free cash flow positif, yang sangat penting untuk mendukung pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan utang. 6. Valuasi fundamental dan nilai intrinsik. Beberapa analis mencoba menghitung nilai intrinsik saham Akra. Misalnya, menurut perhitungan independen, nilai intrinsik saham ini sekitar Rp1.482 per saham, yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini, menandakan saham ini berpotensi undervalue dengan margin keamanan bagi investor jangka panjang. Akra menunjukkan fundamental yang solid secara keseluruhan, dengan revenue besar, laba stabil, arus kas positif, dan struktur keuangan yang sehat. Rasio utang yang tidak terlalu tinggi memberikan fleksibilitas perusahaan untuk bertahan saat kondisi ekonomi kurang baik maupun untuk melakukan ekspansi. Ditambah potensi nilai intrinsik yang lebih tinggi dibanding harga pasar saat ini bisa menjadi salah satu indikator kuat bahwa saham Akra layak diperhatikan oleh investor jangka menengah hingga panjang, bukan hanya spekulan jangka pendek. Bagian 6, dividen, ini yang bikin banyak investor tertarik. Salah satu keunggulan Akra adalah rekam jejak dividen yang konsisten. Dividen per saham terakhir, Rp50 per saham. Imbal hasil dividen yield antara 7,7 hingga 8% per tahun. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan mayoritas saham di BEI, bahkan Akra masuk ke dalam indeks High Dividend 20 IDX HIDIV 20, yakni saham-saham yang dikenal rutin membagikan dividen tinggi. Bagian 7, siapa orang di balik manajemen dan track record perusahaan. Perusahaan ini dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman di sektor logistik, migas, dan industri. Direksi dan komisaris memiliki histori yang panjang di sektor ini. Manajemen teruji dalam menghadapi siklus komoditas. Manajemen menerapkan strategi diversifikasi secara konsisten. Hal ini tercermin dari kinerja perusahaan yang tetap resilien walau pasar sempat fluktuatif. Bagian 8, pergerakan harga saham dan analisis teknis singkat. Harga saham Akra di Bursa Efek Indonesia saat ini bergerak sekitar Rp1.250 sampai Rp1.350-an dalam beberapa minggu terakhir. Dari sisi teknikal, RSI dan beberapa indikator menunjukkan sinyal beli moderat dalam jangka pendek. Rekomendasi analis juga cenderung positif, dengan beberapa target harga. Target harga dalam 12 bulan rata-rata sekitar Rp1.585 upside sekitar 20 hingga 25%. Namun perlu diingat, target harga bukan jaminan profit dan harus dibarengi manajemen risiko. Bagian 9, risiko yang perlu dipertimbangkan. Sebelum memutuskan beli, catat risiko berikut. Fluktuasi harga minyak dunia bisa memengaruhi margin. Ketergantungan pada permintaan BBM domestik, risiko makroekonomi global. Jadi, meskipun fundamentalnya kuat, pastikan kamu mengevaluasi time horizon, risk tolerance, dan diversifikasi portofolio. Bagian 10, kesimpulan untuk investor. Akra memiliki fundamental kuat dengan pendapatan dan laba stabil. Dividen yield tinggi menjadi
Daya tarik utama valuasi saat ini relatif menarik secara fundamental. Prospek bisnis JIPE dan BBM jadi katalis positif. Target return jangka panjang tetap ada peluangnya. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang saham Akra, mulai dari bisnis inti, kinerja keuangan, valuasi, dividen, hingga proyeksi ke depannya. Kalau kamu tertarik untuk lanjut investasi di saham ini, pastikan pahami risiko, sesuaikan strategi dengan tujuan investasi kamu. Jangan hanya ikut tren, tapi pahami angka di baliknya. Tulis komentar di bawah. Apakah kamu sudah memegang saham Akra, atau kamu sedang mempertimbangkan untuk masuk di harga tertentu? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol bel biar kamu gak ketinggalan konten analisis saham mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.